Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan daring. Insya Allah tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini untuk kelas 11 A dan B, Pak Eko hanya ingin menyampaikan tentang sekilas tentang cerpen, meskipun kemarin secara bagian per bagian sudah Pak Eko sampaikan. Pada kesempatan ini kita sifatnya memurojaah kembali apa yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Masih terkait dengan tema pembahasan kita, yaitu tentang cerpen. Ya, di sini Pak Eko sampaikan yang pertama mengenai ciri-cirinya. Nah, ciri yang pertama, cerpen itu memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari. Ini sudah kita bahas. Tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, karena dalam cerpen yang dikisahkan hanyalah intinya saja. Artinya ketika akan menulis sebuah cerpen, kita hanya membutuhkan satu konflik dalam kehidupan kita. Ya, tidak banyak yang perlu kita ceritakan, tapi hanyalah satu konflik saja, satu permasalahan yang pernah kita alami. Makanya nanti ceritanya menjadi lebih singkat. Kemudian tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaian. Pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Nah, itu jadi tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik, tapi di situ disampaikan sampai pada tahap penyelesaian. Akan tetapi tidak sampai tokoh-tokoh yang terlibat di dalam konflik itu tadi tidak sampai mengalami perubahan nasib, ya. Tidak sampai mengalami perubahan nasib, hanya sampai pada tahap penyelesaian tapi tidak mengalami perubahan nasib. Kemudian kebanyakan cerpen itu bersifat fiktif, ya. Kebanyakan cerpen itu bersifat fiktif, tapi yang kita harapkan tidak seperti itu. Ketika kalian membuat sebuah cerita pendek yang terinspirasi dari pengalaman-pengalaman kalian pribadi, ya tentunya itu nanti jangan sampai bersifat fiktif, hanya rekayasa, hanya imajinasi. Tidak seperti itu, akan tetapi bersumber pada kenyataan-kenyataan hidup yang pernah kalian alami. Itu ya, bersifat fiktif itu kebanyakannya seperti itu untuk cerpen. Makanya cerpen, kalau bagi kalian seorang santri membaca cerita-cerita yang hanya bersifat fiktif, yang hanya akan menambah imajinasi khayalan kalian, yaitu selayaknya untuk dihindari. Tetapi kalau cerita-cerita yang itu memang sesuai dengan kenyataan dan bisa diambil hikmah dari cerita itu, tidaklah mengapa, ya. Yang kemudian menceritakan suatu kejadian saja, ya, menggunakan alur cerita tunggal atau lurus. Ini sudah Pak Eko sampaikan tadi. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama, bisa diungkapkan dengan habis dibaca sekali duduk, kemudian memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca ikut merasakan kesan dari cerita tersebut.
Inilah sekilas tentang ciri-ciri cerpen. Kemudian unsur-unsur intrinsik cerpen. Pak Eko untuk hari ini hanya fokus pada pembahasan tentang ciri dan unsur saja, insya Allah. Ada dua unsur pembangun sebuah cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang bagaimana? Unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar. Itu ya. Kemudian apa saja unsur-unsur intrinsiknya? Yang pertama ada tema. Nih. Tema, ya. Dalam sebuah cerpen, tema merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya, dari sebuah karya. Termasuk di dalamnya ada cerpen. Tema bisa dikatakan merupakan ide atau gagasan, ya. Ide atau gagasan dasar yang melatari sebuah cerpen, gitu ya. Tuh, kemudian ada, kalau tema sudah cukup jelas, kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelaku yang harus atau wajib ada di dalam sebuah cerpen. Namun yang perlu diketahui, tokoh dan penokohan itu merupakan dua hal yang berbeda dalam suatu penulisan cerpen. Tokoh dan penokohan itu sesuatu yang berbeda. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Jadi kalau tokoh itu pelakunya, sedangkan kalau penokohan itu adalah wataknya. Siapa yang memberikan watak? Siapa yang memberikan karakter? Ya tentunya si penulis, gitu ya. Kemudian ada 4 jenis tokoh. Ada protagonis, tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik, itu protagonis. Yang mendukung tema itu protagonis. Sedangkan antagonis ini lawan dari protagonis, ya. Tokoh ini menjadi pemeran utama yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Biasanya antagonis ini memiliki watak yang negatif. Kemudian tritagonis, penengah antara protagonis dan antagonis, ya, memiliki sifat yang arif, bijaksana. Tokoh figuran ini tokoh pendukung yang memberi tambahan warna dalam cerita. Kemudian penokohan watak, penentuan penokohan itu ada 2 metode, yaitu analitik dan dramatik. Kalau analitik, sebuah metode penyampaian oleh penulis mengenai sifat atau watak tokoh dengan cara memaparkan secara langsung. Artinya watak-wataknya ini tertulis di dalam sebuah cerita. Misalnya cerita menggambarkan tentang tokoh yang bernama Budi misalkan. Budi adalah anak yang penakut, Budi adalah anak yang pemberani, Budi adalah anak yang pemalu. Lah misalkan di dalam cerita kok tertulis seperti itu, berarti ini namanya metode penokohan secara analitik, ya, secara analitik, secara langsung. Sedangkan metode yang kedua namanya dramatik, sebuah metode penyampaian sifat tokoh secara tersirat, biasanya disampaikan melalui tingkah laku tokoh dalam cerita. Mengenai tingkah laku, meskipun di dalam cerita itu tidak diceritakan, ditulis secara gamblang bahwa watak tokohnya itu adalah pemberani, tidak ditulis pemberani, tetapi pemberaninya si tokoh itu dilukiskan dalam bentuk tingkah laku. Nah seperti itu. Kemudian alur atau plot, tapi yang jelas alur dan plot ini ada perbedaan. Dulu atau kapan-kapan insya Allah Pak Eko sampaikan, kalau alur itu disusun berdasarkan hubungan kronologis,
urutan ruang maupun urutan waktu, sedangkan plot ini disusun berdasarkan hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Tapi sebagian orang menganggap bahwa alur dan plot ini adalah sesuatu yang sama, tetapi hanya perbedaannya di situ tadi. Tahapan-tahapan alur ada perkenalan, eksposisi, penanjakan, konflik, klimak, anti klimak, tahap penyelesaian. Ini secara umum secara umum tahapan-tahapan di dalam sebuah alur cerita seperti itu. Dimulai dari tahap perkenalan. Pengarang mulai memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada, latar-latar yang ada. Kemudian setelah ada perkenalan, kemudian muncul adanya konflik. Permasalahan dimunculkan di situ. Kemudian setelah itu klimaks. Permasalahan itu akan mencapai puncaknya. Entah itu dengan pertikaian, entah itu dengan adu mulut dan lain sebagainya. Klimaks, kemudian anti klimaks. Artinya apa? Tahap peleraian. Setelah mencapai puncak masalah, kemudian ada suatu keadaan di mana itu sudah mulai menurun permasalahan tersebut dan diakhiri dengan tahap penyelesaian atau ending. Itu adalah tahapannya. Kemudian kalau jenisnya ada dua, yaitu alur maju, cerita awal, tengah, akhir disampaikan seperti itu urut, atau istilah lainnya ada alur progresif. Kemudian alur mundur, cerita yang disampaikan itu diawali dari cerita akhir menuju tengah baru ke awal. Itu biasanya disebut dengan regresif atau flashback. Kemudian ada setting atau latar. Insya Allah ini kalian paham ya. Setting atau latar mengacu pada waktu, suasana, tempat ya. Ada 3 jenis latar, yakni latar, tempat, waktu, dan suasana. Sudut pandang. Sudut pandang di dalam sebuah cerita itu ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga ya. Sudut pandang orang kedua tidak ada. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik itu dari sebagai orang pertama, kedua maupun ketiga. Bahkan acap kali para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita ya. Tapi meskipun ada seperti ini ya, baik itu sebagai orang pertama, kedua, dan ketiga di dalam menyampaikannya, tetapi bukan berarti sudut pandang itu ada jenis yang sudut pandang orang kedua. Tidak ada. Adanya adalah sudut pandang atau yang mudah untuk dipahami. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang di dalam sebuah cerita ya. Posisi pengarang di dalam sebuah cerita. Nanti kalau ada pertanyaan sudut pandang bisa kalian jawab seperti itu. Posisi pengarang di dalam sebuah cerita, point of view ya. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Orang pertama apabila yang diceritakan itu adalah diri pengarang itu sendiri. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata ganti aku. Kata ganti aku dalam sebuah cerita itu berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Orang pertama dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Orang pertama pelaku utama itu apabila dari awal sampai akhir yang diceritakan adalah si pengarang itu sendiri dengan menggunakan aku tadi. Orang pertama pelaku sampingan, aku atau saya atau pengarang itu hanya berada di awal cerita, kemudian akhirnya sudah menceritakan orang lain. Itu. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga apabila dalam cerita itu pengarang di luar cerita, ditandai dengan menggunakan kata ganti.